What's up guys, welcome back to my channel. Hari ini gue sengaja buat video di luar. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton video ini expect bakal ada suara angin. Kenapa? Karena Invercargill itu kota kedua yang anginnya itu paling kenceng setelah Wellington ya. Wellington itu yang paling parah deh kalau buat masalah angin. Jadi awal gue kesini ada beberapa teman gue yang kasih tahu ke gue kalau misalnya punya mobil itu penting. Kenapa? Karena salah satunya pada saat winter kalian itu nggak bisa expect cuacanya tuh bagus, karena di Invercargill itu cuacanya sehari itu bisa sunny, sebentar-sebentar juga bisa windy, sebentar lagi juga bisa hujan, gerimis gitu kan. Tapi kalau misalnya pas kemarin nih waktu summer, rada telat sih ya sebenarnya. Summernya itu kan harusnya mulai dari Desember, tapi gue baru ngerasain bener-bener summer itu di Februari, karena waktu Desember ke Januari dan Januari sampai ke Februari itu masih sering banget yang namanya gerimis sama hujan. Dan gua malah ngerasa itu bukan summer, karena bisa dibilang masih dingin banget. Jadi mungkin sekitar Februari sampai ke April lah ya, baru berasa sedikit summernya gitu. Jadi ya memang gua setuju sama teman-teman gue kalau misalnya punya mobil itu penting. Kenapa? Karena ya begini cuacanya. Jadi kalau misalnya lu pas pertama kali kesini, terus lu misalnya lu lihat Google Map atau apa kemana-mana deket, dan lu bilang gue jalan kaki aja bisa lah, ntar masalah hujan itu gue pakai payung atau gue pakai jas hujan. Gue sendiri maksudnya gue ngerasa waktu gue di homestay awal gue kesini, gue juga tadinya bilang begitu, dan akhirnya gue pakai jaket gitu ya, buat yang apa sih, musim dingin gitu kan. Dan gue pada saat itu pun gue ngerasain, wah gila, ini gue nggak bisa kayak gini. Soalnya gue waktu itu homestay itu jarak dari homestay ke kota itu 1 jam kalau gue jalan. Gue bisa habisin waktu 1 jam kalau jalan, karena dia sekitar berapa kilo ya, sampai 5 kilo kali ya. 5 kilo itu gue harus jalan. Tadinya gue pikir nggak masalah jalan, maksudnya setengah jam 40 menit gue nggak masalah. Cuma pas gue jalan dengan berbagai macam situasi cuacanya yang nggak menentu, itu terasa sangat nyiksa banget sih. Apalagi waktu gue jalan waktu winter itu dinginnya luar biasa karena angin. Jadi ya pada saat itu nggak lama juga gue memutuskan buat akhirnya beli mobil. Jadi kalau misalnya kalian ke Invercargill, ke New Zealand lah ya, maksudnya ke New Zealand, lebih tepatnya ke Invercargill, itu ya salah satu yang paling penting itu di sini mobil. Sebenarnya kalau misalnya untuk mobil second di sini sih harganya nggak mahal. Tergantung budget lu berapa, lu bisa habisin paling murah itu mungkin bisa di bawah 1.000 ya untuk mobil-mobil tua. Dengan enggak tua banget juga sih sebenarnya, tapi maksudnya dengan mileage yang tinggi itu lu bisa habisin sekitar 700 sampai 1.500 gitu. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir sih di sini, walaupun mileage nya tinggi tapi nggak ada masalah. Lu masih bisa pakai itu mungkin sampai setahun ke depan, atau sampai mobilnya rusak gitu kan. Jadi hari ini yang mau gue omongin itu adalah tentang
SIM di New Zealand. Kenapa lu penting banget punya SIM di New Zealand? Yang pertama, kalau misalnya lu pakai SIM internasional ke New Zealand ini nih, pakai SIM internasional dari Indo, lu cuma bisa pakai itu selama 1 tahun dari kedatangan lu. Jadi misalnya lu datang di bulan Juni misalnya ya, lu bisa pakai itu sampai Mei tahun depannya gitu. Dan kalau lu mau, maksudnya gini, kalau SIM internasional itu emang berlakunya 5 tahun, tapi pas lu ke New Zealand dan lu pakai SIM internasional itu masa berlaku di sini itu cuma setahun. Dan kalau misalnya lu mau perpanjang lagi pakai SIM internasional itu, lu harus keluar dari New Zealand, entah lu ke Australia atau lu balik ke Indonesia atau lu kemana aja gitu, dan lu balik lagi ke New Zealand. Nah itu akhirnya bakal berlaku lagi gitu loh selama setahun. Dan pada saat itu kan gue mikir ya, bolak-balik Indonesia New Zealand tuh jauh banget, mahal juga ya kan. Jadi akhirnya gue putusin buat bikin SIM New Zealand. Untuk Indonesia, untuk orang Indonesia, beruntungnya SIM New Zealandnya itu kita bisa, ngomongnya apa ya, bisa convert gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya SIM selama 2 tahun, lu bisa langsung convert dari SIM lu yang di Indo ke full license di sini. Jadi kalau misalnya lu mau bikin SIM New Zealand, itu ada step-stepnya. Jadi pertama, lu ambil tes teorinya dulu. Tes teorinya itu persyaratannya lu udah mesti punya SIM Indonesia selama 2 tahun. Terus udah gitu lu harus kasih ya dokumen lah ya, kayak misalnya paspor lu segala macam, lu mesti fotokopi dalam fotokopi berwarna segala macam. Itu nggak susah. Tapi yang paling penting lu juga harus translate lu punya SIM Indo pakai translator yang official gitu, yang resmi. Oke, singkat cerita, lu udah tes teori nih ya, dan lu lulus. Abis tes teori, lu harus nunggu SIM lu datang dulu. Nanti gue kasih lihat SIM gue yang New Zealand itu seperti apa. Dan abis SIM-nya itu datang, lu itu harus jalanin tes praktek lagi. Untuk tes teorinya itu, lu akan bayar kurang lebih sekitar $100 lah ya, $100 buat convertnya itu, sama lu ngejalanin tes dia punya tes teori gitu. Tes teorinya itu di sini tuh enak, lu itu nggak usah susah-susah kayak di Indo. Maksudnya kayak lo di Indo itu kan tetap ada tes teori. Kalau kata teman gue sih yang ngejalanin tes teori di Indo tanpa bayar joki, itu tetap ada jawabannya katanya kalau misalnya tes Indo itu yang teori ya kan. Cuma waktu gue ngejalanin tes Indo pada saat itu, gue juga mungkin karena gue nggak ngerti ya tentang peraturan lalu lintas, jadi gue ngerasa tes itu kok kayak nggak ada jawabannya gitu kan. Ya udah akhirnya di sini itu semua di provide di satu website. Nanti gue kasih tahu ke lu websitenya apa. Pokoknya lu cuma tinggal belajar dari situ, lu ngejalanin, lu apalin, lu ngertiin apa yang basic dan maksudnya esensial buat lu gitu. Nah itu nanti jawaban tesnya, jawaban dan soal dan jawabannya itu tuh seputar yang lu pelajarin itu. Jadi kayak nggak ada soal-soal yang aneh gitu, yang nggak ada jawabannya gitu, nggak ada. Terus udah gitu, setelah lu udah selesaiin tes itu, tes praktek ya kan, tes praktek itu, jadi lu udah harus punya mobil yang pertama pastinya. Lu udah harus punya mobil manual atau otomatis, tapi gue saranin otomatis karena pada saat tes itu kita harus benar-benar fokus. Di sini yang bisa gue sampein adalah pada saat lu nyetir sama
lu tes praktek itu nggak sama. Eh, Memang sama-sama nyetir, tapi pada saat tes praktek lu akan dan harus mengaplikasikan apa yang lu pelajarin di road code-nya itu ke kondisi lu nyetir pada saat itu gitu loh. Jadi eh, terus terang aja, gue udah 3 kali tes praktek dan gue gagal. Jadi untuk 1 kali tes praktek itu gue abisin sekitar $50. Jadi kalau gue udah gagal 3 kali, gue udah buang sekitar $150. Dan itu lumayan kan. Lu kalian aja $150 New Zealand ke apa rupiah ya kan. Terus udah gitu, ini penting banget. Kenapa? Karena selain buat yang tadi gue bilang buat nyetir, lu akan butuh SIM ini salah satunya buat apply kerja gitu loh. Jadi kalau misalnya lu punya SIM ini untuk pekerjaan tertentu, lu itu akan lebih gampang buat apply-nya gitu. Jadi bisa dibilang mungkin sistemnya negara-negara barat, contohnya kayak Amerika, Inggris, New Zealand, Australia, atau apapun negaranya itu, jadi kayak misalnya rekor lu itu tuh semua akan direkord di SIM juga gitu. Kan lu misalnya lu nggak punya KTP kan di sini kan, tapi lu bakal punya SIM. SIM-nya itu yang akan ngerekord semua history lu gitu. Misalnya lu ada buat kriminal, lu nyetir ugal-ugalan segala macem, nah itu semua bakal jadi rekor lu dan akan menjadi pertimbangan buat HR ketika lu apply kerja gitu. Jadi saran gua sih buat semua orang Indo yang mau kesini, pertama lu udah harus punya SIM, karena mobil itu penting buat mobilitas lu, terutama di Invercargill. Di Invercargill itu belum ada transportasi yang benar-benar bisa ngejangkau lu di setiap saat. That's why lu harus mandiri, punya mobil, nyetir sendiri. Kalau misalnya lu cuma ngandelin bus, lu udah harus pulang itu jam 6 sore. Karena jam 6 sore itu adalah waktu terakhir bus buat balik ke daerah rumah lu gitu loh. Kalau misalnya lu ambil keberangkatan terakhir misalnya dari daerah rumah lu sekitar jam 5-an apa segala macam gitu, sekitar jam 5-an lah ya, maksudnya udah mepet sama jam tutup. Jadi lu misalnya keluar nih, lu udah lewat jam 6, lu gak bakal ada lagi transport yang kayak bus gitu buat balik ke rumah gitu. Kalau lu mau naik taksi di sini, wah itu mahal banget naik taksi. Jarak dekat aja mungkin bisa sekitar $15-20. Terus udah gitu, kalau misalnya lu kesini nggak pakai SIM Indo dan lu nggak punya SIM Indo, lu harus buat SIM New Zealand tanpa convert. Jadi kalau misalnya lu buat dari awal tanpa ada convert, SIM di New Zealand itu ada 3 tahapan dan lu nggak bisa langsung dapetin itu dalam jangka waktu setahun. Jadi misalnya lu pertama kali learner nih ya, learner itu lu harus spend waktu sekitar 6 bulan. 6 bulan itu lu baru bisa ambil restricted. Dari restricted buat ke full itu juga ada tenggat waktunya gitu loh. Jadi kalau bisa gua simpulin, setahun itu nggak akan cukup buat lu dapet SIM full license gitu. Dan sisi negatif lainnya, lu harus ngebuang duit lebih banyak buat ambil praktek itu. Karena pertama lu ambil praktek learner, habis itu lu ambil praktek restricted,
Lu harus abis dari restricted lu baru bisa ambil yang full license. Itu pun juga kalau lu berhasil semua gitu loh. Jadi kalau misalnya dari yang teori kan $100, anggap aja $100, 99, berapa lah gitu ya kan. Terus udah gitu $50 buat setiap tes praktek, itu udah habis sekitar 250 gitu. Kalau misalnya semua elunya praktek sama tes full license-nya lancar, kalau misalnya lu convert itu lu cuma habisin sekitar 150. Nah itu salah satu uh, sisi positifnya juga gitu, dari misalnya lu udah punya SIM di Indo dan lu tinggal convert langsung ke SIM New Zealand. Udah gitu waktu yang lu spend buat bikin SIM New Zealand itu juga akan lebih cepat, karena lu nggak perlu ngelewatin proses yang ketika lu learner lu harus nyetir dulu 6 bulan, tapi lu nyetir nggak boleh sendiri, lu harus ditemenin sama orang yang punya full license. Jadi kayak lu ketergantungan gitu kan sama orang.
soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the love. I'm in it for the
Oke, so ini license gua. Contoh license New Zealand itu seperti ini. Jadi kalau misalnya di bagian depan itu ada surname-nya, ada first name-nya, ada version, ada license, dan date of birth-nya. Dan kalau misalnya di bagian belakang kita bisa lihat, itu nanti ada conditions-nya. Kenapa gua ada conditions-nya? Karena sejauh ini gue masih baru lulus teorinya doang. Jadi gue belum nyelesain SIM ini sampai benar-benar full license. Nah, di sini bisa kalian lihat itu kelas 1. Karena gue nyelesainnya untuk yang light vehicles doang. Ya kan? Terus udah gitu must be accompanied by supervisor. Dan udah gitu karena gue pakai kacamata, ada correcting lenses must be used while driving. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kalau misalnya gua ditangkap sama polisi, meskipun nantinya gua punya supervisor yang ada duduk di samping gua, tapi gua nggak pakai correcting lenses, contohnya kayak kacamata atau kontak lens, nah gua pastinya bakal tetap dikenain sanksi atau tilang. Oke guys, jadi sekian dulu video dari gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Oke? See you!